وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah untuk kita semua selaku umat. Ahibahil kiram, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halimatus Sa'diyah binti Abi Suhaib. Beliau termenung, lelah, terbayang jelas di pelupuk mata. Ia nyaris putus asa, sedangkan hari sudah menjelang malam. Semua kawan yang datang bersamanya telah pulang kampung dan masing-masing membawa bayi untuk disusui. Hanya dia seorang yang bertangan hampa dan tampaknya ia tak akan dapat rezeki dari orang Makkah kala itu. Di manakah seorang ibu pun yang rela menyerahkan bayinya kepada Halimah, karena mereka melihat tubuhnya yang kurus dan pakaiannya yang kusut koyak. Namun ia ingat ada satu bayi yang diabaikan para ibu susuan yang datang bersamanya dari kampung. Ia adalah putra Aminah binti Wahab, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ibu susu kala itu enggan mengambil bayi tersebut untuk disusui, karena bayi itu tak lagi berayah atau seorang yatim. Karena yang dipikir oleh ibu susu yang lainnya, sepertinya tak akan mampu untuk membayar biaya susuan kepada bayi. Lalu kemudian dengan ingat, Halimah berkata kepada suami, "Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambil." Lalu suaminya menimpal, "Ya, ambil. Semoga Allah memberkahi kita karenanya." Dan sungguh Allah Ta'ala ternyata saudara mengabulkan daripada doa hamba. Setelah diambil, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang kala itu masih bayi dan perlu disusui, hidup Halimah dan keluarganya diberkahi setelah mengambil bayi yatim tersebut, bayi yang telah mengubah daripada sejarah dunia. Apa keberkahan yang didapat oleh Halimah Sa'diyah? Pertama, air susu Halimah yang sebelumnya kering menjadi berlimpah ruah untuk disusui baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hewan ternaknya yang tadinya kurus menjadi gemuk dan berlimpah air susu. Dan yang ketiga, unta tunggangan Halimah dan suaminya yang semula lemah dan berjalan lambat, bahkan sangat lambat, kini berjalan kencang sehingga bisa menyusul teman-temannya yang pulang lebih dulu. Karena ada di atasnya manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia terpuji yang dipuji oleh yang maha terpuji, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha. Halimah Sa'diyah sempat takut, saudara, karena baginda kita Nabi besar Muhammad SAW kala itu dibelah dada. Peristiwa itu ada pada saat Nabi kita Muhammad SAW dalam binaan Halimah Sa'diyah, yaitu di umur 2 tahun kurang lebih. Lalu kemudian Halimah membawa kembali anaknya ke Sayyidatuna Aminah dan menceritakan kronologis, karena dia khawatir bahwa orang yang putih yang membawa Nabi lalu membelah dadanya, sebagaimana cerita baginda Nabi kala itu adalah merupakan syaitan. Tapi kemudian ada Aminah binti Wahab mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya anakku tidak akan pernah diganggu oleh syaitan." Lalu diceritakanlah kepada Halimah dari Aminah, "Tahu engkau, ketika aku
sedang hamil dan kemudian mengandung anak ini, maka terpancar dari perutku cahaya yang menerangi daripada timur dan barat. Oleh karenanya anak ini merupakan anak yang luar biasa. Maka kembalilah engkau ke kampungmu, rawatlah anakku dengan baik, hingga pada akhirnya kembali kepada Sayyidatina Aminah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan pada akhirnya hidup Halimatus Sa'diyah di saat itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kenapa? Karena ada manusia terpilih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan penghormatan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya juga sangat luar biasa. Pada suatu kala di mana ada seorang wanita tua menghalangi daripada Nabi Muhammad SAW saat ingin berperang, lalu kemudian dipanggil. Lalu Nabi kemudian melihat bahwa itu adalah ibunya Halimatus Sa'diyah yang sudah tua renta, ibu susunya. Maka seorang Nabi turun dari untanya, mencium daripada Halimatus Sa'diyah di bawah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Maka secara singkat, saudara hadirin, yang pertama yang bisa kita ambil, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memang ikhlas. Dia tahu Nabi Muhammad tidak punya ayah. Halimatus Sa'diyah tahu kalau anak ini adalah anak yatim, dan dia tahu betul konsekuensi mengambil daripada Nabi kita Muhammad kala itu secara lahiriah. Dia tidak akan mendapatkan banyak uang sebagaimana teman-temannya mengambil daripada anak-anak orang-orang yang mampu kala itu, saudara. Tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah, dijadikannya itu bahan untuk beribadah kepada Allah dan untuk takwa kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada kita semua, ya Tuhan. Apa kata Allah? Faqala ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Shadaqallahu adzim. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lewat daripada firman ini, saudara hadirin, jangan pernah kita merasa ragu akan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang pasti. Saudara hadirin, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah menyampaikan, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri setelah dia berikhtiar semaksimal yang dia mampu, maka Allah akan cukupkan. Kalimatnya saudara hadirin garis bawahi, orang yang bertawakal kepada Allah, bukan Allah jadikan kaya, walaupun kaya Allah Ta'ala berikan kepada sebagian besar hamba, tapi Allah bilang fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkan hamba yang bertawakal. Maka tidak ada, saudara hadirin, orang yang bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, hidupnya melarang. Dalam pengertian melarang, saudara hadirin, susah hati. Sebab orang yang bertawakal, dia akan dicukupi oleh Allah, lalu kemudian dia bersyukuri daripada apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang menjadi persoalan kalau hati yang melarang. Betapa hebatnya Allah memberikan kepada kita harta, maka akan terasa kurang dan tidak cukup, saudara hadirin. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tad'u khisaman wa tad'uhu bitana."
Nabi mengatakan, seandainya di antara kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebaik-baiknya, pasti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia pergi dalam keadaan lapar, maka dia pulang dalam keadaan kenyang. Saudara hadirin yang sama adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi juga menyampaikan, siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan yakin terhadap kehendaknya, niscaya Allah akan memberikan kecukupan dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Poinnya, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berusaha takwa kepada Allah, dan yakin kepada Allah Ta'ala. Pasti hidup kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara di sini kerjakan nominal tiap bulan. Jangan ngandelin rezeki Allah Ta'ala dari hasil kerja doang. Gaji saya begini, mana cukup, berarti kita sudah membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja dekat ibadah. Di luar cari manusia tambahan. Di luar mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan. Kalau ngandel umpamanya daripada yang namanya rezeki secara lahiriah dari kita, mungkin bisa jadi tidak akan mencukupi daripada kebutuhan kita, saudara. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, bahwa Allah yang telah mencukupkan kita, pasti tanpa api, saudara, Allah akan mencukupkan daripada kita semuanya ini. Dan yang terakhir, saudara hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hal yang sedemikian rupa itu merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan warafa'na laka, dan kami tinggikan bagimu sebutan nama. Maknanya memang Allah Ta'ala sudah pilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menempel kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan kemuliaan yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendal, kira-kira yang namanya sendal terakhir saya banyak jawab yang kompak ya. Kira-kira yang namanya sendal tempatnya di bawah atau di atas? Assalamualaikum. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Tempatnya di atas ini. Hina. Kalau secara logika diinjak-injak hina apa dari sendal? Semahal apapun sendal tempatnya. Betul kan? Sendal Nabi kulit biasa, kita mulia. Kenapa? Karena sendal Nabi ikut bersama Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, sedangkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika itu tidak mampu menemani Nabi manakala berjumpa dengan Allah. Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau tidak menemani aku, mengawali aku berjumpa dengan Allah?" "Ya Rasulullah, selama saja aku maju, maka Allah akan membakar daripada yang namanya diriku. Enggak kuat." Sedangkan engkau ya Rasulullah adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendalnya ngikut. Nabi Muhammad Musa alaihi salatu wassalam di Gunung Tursina ketika berkalam kepada Allah, Allah sampaikan, "Lepas sendalmu wahai Musa." Subhanallah. Nabi kita berjumpa, sendal yang dipakai Nabi yang disuruh lepas, saudara hadirin. Bukan berarti saya mengatakan alhamdulillah bahwa sendal Nabi lebih mulia daripada Jibril. Tidak, tetapi
masing-masing mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa karena mereka diberi alaihi salatu wassalam merupakan jenderal daripada para malaikat saudara. Tapi di satu sisi lain, siapapun yang menempel kepada baginda Nabi Muhammad maka dia akan mulia. Artinya saudara, di akhir kajian kita pada kesempatan kali ini, jangan jauh-jauh dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz bertanya jawab ya Allah, mau syafaat Nabi Muhammad atau mau pertolongan Nabi atau enggak? Tidak ada pertolongan di pada mahsyar kecuali pertolongan yang diberikan oleh Allah, sebabnya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling tinggi. Maka bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksimalkanlah diri kita untuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah Nabi akan mengakui kita. Persoalannya sekarang kita hanya pandai mengaku. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, ngaku itu gampang atau susah? Nah, kurang kompak. Ngaku itu gampang atau susah? Yang susah ya diaku. Betul kan? Pertanyaannya, apakah kita diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana itu? Demikian. Ada nama wajah Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.